Umpama kita ada anak, ada istri, umpama berbeda istilahnya. Umpama saya nggak pakai nama itu soli, istri anak pakai misalnya, terus saya menjelaskan masalah itu kendaraan saya. Umpama istri anak atau saudara nggak terima, apakah saya dikatakan tidak berhasil sebagai kepala keluarga atau gimana? Masalah ibadah tadi, bukan masalah yang lain. Ya, masalah ibadah, anak istri kita beda ibadahnya sama kita gitu maksudnya. Itu bedanya kenapa itu, Pak? Beda guru maksudnya kali ya? Iya, di sekolah biasanya beda. Oh, sekolah. Ya itu berarti kan dulu dalam ayat itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi suami itu jadi lebih unggul dari istri karena dia punya kelebihan wawasan. Jadi wawasan kita harus nambah, Pak, sehingga kita tahu mana yang sifatnya qat'i, mana yang tidak qat'i. Mana yang pokok prinsip, mana yang bukan pokok bukan prinsip. Yang bukan pokok dan bukan prinsip maka tafassuh. Contoh aja, sama saya dulu sama Agam Mulia itu beda iftitahnya dengan saya, Pak Rudi. Dia diapit itu beda doa iftitahnya. Saya doa iftitah enggak gitu. Saya Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira subhanallahi wa ta'ala. Dia pulang-pulang kan saya tanya, "Apa kamu belajar doa iftitahnya?" Beda dia doa iftitah. Dibiarin aja. Nah, kita harus punya wawasan. Nah, tapi kalau tiba-tiba beda rakaat salat subuh, ini nggak bisa. Jangan bahaya. Salat subuh 8 rakaat. Lihat dulu, Pak, ya. Lihat dulu aja salah bagus juga. Lihat dulu ini prinsip atau bukan. Tiganya salah apalagi dua. Ya. Juga bagus ini Bapak pertanyaan. Jangan sampai kita suami nih, kita ayah, kita malah bilang apa? Oh, alhamdulillah saya belajar dari anak, itu fatal, Pak. Ayah nggak pernah boleh ngomong saya belajar dari anak. Kita belajar, Pak. Kita duluan hidup, duluan tua dari anak kita kan. Kita belajar kemana, kita belajar. Jadi kita tahu, oh anak kita begini, oh ya nak silakan. Itu boleh, itu pilihan-pilihan bacaan dalam sholat. Kayak gitu kan. Jadi seperti itu ya, satu dia. Ya, cuman nanti akan ada hal-hal tertentu yang mungkin perlu disepakati. Misal saya kasih contoh yang ekstrim aja. Tiba-tiba istri kita pengen pakai cadar misalnya, ya kan? Misalnya dia pulang mau pakai cadar. Nah, antum belajar, oh saya nggak pengen istri saya pakai cadar. Nah, dan antum tahu bahwa itu boleh. Misalnya, antum yakin dengan itu. Nah, itu istri wajib nurut antum, walaupun itu sifatnya opsional, boleh milih. Begitu dia melawan, berarti dia melawan suami dan berarti dia Allah gak ridha kepadanya. Jadi dia pakai cadar, tapi dia menuju neraka. Itu harus clear, Pak. Kalau ada hal-hal tertentu yang antum ingin satu arah, tapi makanya kita harus dewasa juga kan. Yang kita ingin satu arah itu benar-benar sesuatu yang memang sudah pada level prinsip itu. Ya kayak gitu kan. Misalnya antum istri saya kalau pakai cadar saya nggak melihat wajah cantiknya kalau lagi berdua sama saya misalnya. Akhirnya antum jangan pakai cadar. Tiba-tiba dia ngotot, enggak saya mau pakai cadar. Nah, antum boleh tegasin itu. Kamu pengen ridho suamimu enggak? Ya, itu terjadi kan. Kenapa saya cerita itu? Karena saya ada teman di kantor itu. Teman di kantor dulu staf saya. Dulu istrinya nggak pakai cadar. Nah, dulu biasa istrinya. Terus tiba-tiba pakai cadar. Jadi pas kita taunya pas acara kantor itu acara apa tuh family gathering ya. Ngumpul-ngumpul kan ibu-ibu, bapak-bapak ini. Saya lihat dulu dia pakai cadar siapa? Saya tanya-tanya kan terus istri saya, "Oh, pakai cadar. Antum suruh." Dia jawabnya apa? "Enggak, Ustaz." Terus maksudnya gimana? Ya saya sih nggak pengen. Loh, ini gimana sih? Dia sebagai cadar dia nggak pengen. Padahal kalau dia jawab saya suruh, wah keren banget, ya kan? Berarti istrinya nurut, gitu Pak. Itu jangan sampai terjadi yang kayak gitu. Ya, tadi yang ayah nggak boleh, atau bapak nggak boleh belajar dari anak. Nah ini yang banyak kejadian kan bacaan Quran nih. Oh belajar ngaji. Maksudnya gini, jadi bapaknya ngaji dibenerin sama anaknya itu. Bapak-bapak, nah, ini lagi ngetren nih Bapak-bapak. Ini bagus nih pertanyaan Pak Ajusni nih. Ini lagi ngetren. Sebagian orang tua bangga karena dinasihati oleh anaknya.
Bagus nggak Pak anak menasihati orang tua? Pertanyaannya. Nggak bagus. Tugas anak itu berbakti, bukan menasehati. Berbakti itu nurut, menyenangkan, rendah suara, wala tajhar kan? Itu tugas anak itu. Jadi kalau anak menasehati orang tua, anak melakukan sesuatu yang nggak ditugaskan oleh Allah kepadanya. Anak baik nggak itu? Nggak baik. Jangan seneng kalau anak menasehati kita. Nasihati balik. Ya nak, insya Allah ayah belajar. Itu fatal Pak, kalau sampai kita senang dinasihati anak. Berarti sama aja dengan kita mengamanahi anak melakukan apa yang gak Allah perintahkan kepadanya. Itu enggak. Terus ada yang berdalil, tapi dulu Nabi Ibrahim nasihati ayahnya azab. Nah, ayahnya kafir, emang kita kafir? Ayahnya mau patung. Jangan Pak. Makanya kan lebih luas wawasannya, makanya kita sebagai ayah belajar Pak. Nah itu antum hadir ini kan, belajar, baguskan. Nah kita pantau aja kan diam-diam, istri tambah bagus baca nih, wah kita harus lebih bagus bacanya, jangan kalah, gitu aja Pak. Nah, tapi jangan sampai tunggu dinasihati anak, bahaya. Itu saya terjadi dulu pernah ada sepupu saya masih kecil dia, saya pulang dari Mesir, saya ke rumah paman kan. Pak itu anak pertama paman, baru nikah kemarin itu di Aceh. Dia masih kelas 3 SD. Itu pas bulan Ramadan. Terus saya bilang, paman, tarawih dulu yuk kita. Terus datang yang sepupu saya itu, bang, kita tarawih aja. Ayah mana mau tarawih? Yuk ya tarawih. Itu ngomong ke ayah. Astagfirullahaladzim. Enggak Pak, termasuk orang tua kita yang sudah tua. Kan ada sebagian orang ngomong gitu, Ustaz, orang tua saya udah tua Ustaz, ini banyak musyriknya, banyak ininya. Kok dia bisa-bisanya mengkhawatirkan pendidikan orang tuanya? Kita nggak diperintahkan Allah untuk itu. Agama itu hadirkan untuk menjelaskan perannya kan. Apa peran anak? Jelas. Apa peran orang tua? Jelas. Peran suami apa? Kita nggak perlu lompat pagar, capek kita. Ya kan ada orang bingung mikirin bagaimana menasihati orang tuanya. Anaknya sendiri nggak dinasihati. Ya kan? Bingung bagaimana mengarahkan orang tuanya. Istrinya sendiri dia lupa. Itu terjadi itu. Jadi nggak usah ke orang tua itu, kita berbakti aja, cukup berbakti aja. Begitu menasihati pasti sakit hati orang tuanya. Ya, kemudian kadang-kadang kita bangga kan, ada sahabat kita juga di sini pernah cerita ke saya. Malam ini kayaknya nggak hadir. Saya ngaji ini karena pernah saya sholat jadi imam. Habis jadi imam, anak saya ngomong, ya bacaan hancur kayak gitu. Saya tersentuh, maka saya pengen ngaji. Makanya langsung nangis. Tapi saya ingetin, itu anak nggak benar, durhaka itu anak itu. Ajari lisannya. Nggak boleh anak sama ayah kafir saja nggak boleh bikin ayahnya sakit hati. Nah ini gimana ceritanya ayahnya muslim kok? Ya kan? Lah kan dia harusnya mikir, logikanya apa? Sekarang dia pintar agama nih, siapa yang sekolahkan dia agama? Ayahnya kan? Berarti baik siapa? Baik ayahnya. Kenapa dia malah nasihati ayahnya? Ya kan? Rahimahullah. Jadi kita perang kita aja lah. Kita sesuaikan dengan dibalik-balik itu, nanti jungkir balik dunia ini jadinya. Ya, tapi nggak tuh ya, dulu saya dididik begitu juga Pak di rumah kan jelas sekali Pak. Ayah saya itu nggak ada belajar agamanya sama sekali. Ya ibu saya nggak ada belajar, tapi begitu saya ngomong, misalnya saya ngomong kayak ayah nggak ngaji dulu, wah habis saya Pak. Bukan untuk ini ayah masukkan kamu ngaji. Bukan untuk kamu ngajari ayahmu, biar kamu jadi orang. Waduh, saya langsung diam begini. Ya, jadi memang harus begitu. Sama ayah kita gimana sih? Tugas kita berbakti aja kok. Ya, berbakti tugas kita. Ya. Berbakti. Cuman ya di sisi lain kita sebagai ayah, ya jangan juga kita terus gak bisa ngaji, jangan. Kita belajar. Iya, makanya kan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din kan. Ya kita upgrade lah kualitas kita, gitu. Kita upgrade kualitas kita. Melanjutkan yang dibilang oleh Ustaz Husni terkait menasihati anak. Bagaimana cara kita menasihati bahwa dia tuh jangan sampai menasihati kita gitu loh. Kadang-kadang kan ya ada juga anak yang ngomong ya baca Al-Qur'annya salah, ini harusnya begini gitu loh, makhrajul hurufnya begini. Nah,
dengan nasihat tadi dari Ustadz bahwasanya ya anak tuh jangan sampai menasihatin kita seperti itu bagaimana cara kita memberitahu bahwasanya yang dia lakukan itu mungkin bukan dalam akhlaknya orang Islam gitu, menyampaikannya ke si anak tersebut. Oh, misalnya antum dinasihati gitu, Iya. terus antum nggak terima gitu nasihatnya. Ya sampaikan aja, Pak. Sampaikan, nak, bukan untuk itu ayah sekolahkan kamu. Bukan untuk menjadi penasihat ayah. Sampaikan aja terus terang. Doakan ya, kamu doakan ayahmu agar Allah mengampuni ayah. Nah, kita terus belajar. Ayah sekarang juga sedang masih belajar. Sampaikan. Karena bahaya sekali Bapak. Antum bisa bayangkan saya ketemu dengan anak-anak pesantren itu, Pak. Apa dalam otaknya itu? Dia tanya apa? Ya, Ustaz, ayah saya Ustaz, nggak bener loh Ustaz. Sakit hati kan kalau ayahnya dengar. Lah ayahnya yang masukkan dia ke pesantren. Ayahnya yang bayarin. Dia bilang itu ke ustadznya. Ustaz, ayah saya nggak bener Ustaz. Ngaji berantakan. Astagfirullahaladzim. Gitu parah itu Pak anak-anak itu sekarang itu. Tambah lagi didukung Minus oleh ayahnya. Ayahnya malah ngomong lagi, alhamdulillah saya dinasihati anak. Terus